Padoa lurus niat ridha Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir jahat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah asolihi wa ilaha droti nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina kesamian. Wa khususan ilaruhi juriyatihi wa bil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'u darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan bidin wa afiatan bil jasadi wa jadatan bil ilmi wa barakatan bil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan minal maut. Allahumma hawin alaina bisarakatil maut wa najatan min nari wal afwa indal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Hari ini seharusnya kita kaji masalah sejarah, tapi kita dasari dulu ke waktu. Jadi sejarah itu kan mengkaji yang sudah berlalu. Manfaatnya, iktibarnya sebagai ibroh, ya, arti kata dijadikan sebagai
pelajaran untuk kita mesti gimana gitu ya, terkait dengan tabiat, karakter, terutama kehidupan dari karuhun atau nenek moyang kita ya. Jadi untuk memahami konsep mundur di Islam ada disiplin ilmu yang disebut wakat atau waktu. Mungkin Iwan, akhwat pernah mendengar lorong waktu ya, pernah dengar time tunnel namanya ya kalau bahasa kerennya. Bapak-bapak percaya ada orang yang menciptakan mesin mundur waktu? Ya, hanya Islam yang ngajarin itu Pak ya. Ashabul Kahfi tuh contohnya ya, betul kan? 300 tahun, tahu-tahu uang nggak laku lagi kan? Kalau Quran menjabarkan berarti ke depan kita pun ada orang yang bisa menciptakan itu. Bapak-bapak sering merasa dejavu nggak? Seolah-olah pernah di sana. Ya, itu sebenarnya mundur. Ya. Rasulullah itu Isra Mi'raj mundur waktunya Pak. Ketemu nabi-nabi kan? Iya kan? Dalam ilmu fisika kuantum Pak ya. Kalau bapak-bapak bisa berjalan melebihi kecepatan cahaya, maka bapak balik lagi mundur Pak. Ya, ketemu lagi dengan orang-orang yang dulu. Itu ada di Quran, hanya Quran. Nah, orang-orang sufi udah sampai titik situ Pak. Maka dia bisa mengkaji sejarah itu ke belakang. Seperti Tambo. Ya. Jadi kalau Andung bahas ini mau ngikut nggak Andung gitu ke belakang gitu ya. Takutnya nggak balik-balik repot gitu. Nah, ini. Jadi kita bahas dulu secara Islam dan ada Quran, dan biasanya ya nanti bapak-bapak ketemunya pas tidur. Ya, pas tidur bapak-bapak ketemu. Insya Allah kalau kita sudah paham ilmunya bapak-bapak nggak takut. Memakrifati waktu menurut Al-Quran. Al-Lawiyah Al-Waqad. Arti kata memahami waktu menurut Al-Quran. Di Al-Quran ada apa? Al-Asyar. Sampai-sampai Allah bersumpah kepada waktu. Ya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu merugi. Kecuali yang saling tolong menolong. Ya betul kan? Ya. Jadi hati-hati Pak ya. Ini terkait dengan kehidupan. Zaman sekarang ini banyak sekali kalau mundur waktu itu bohong. Padahal Al-Quran menjabarkan loh. Ya. Kita bahas agak aneh, mungkin bapak-bapak ketemu di mbah YouTube di kajian di masjid nggak pernah lorong waktu judulnya. Wah kacau ini, time tunnel katanya ya. Anung berdoa supaya bisa ngamalin Pak sebetulnya. Mau nggak ngamalin Pak? Bapak-bapak ketemu orang tua gimana Pak? Mau? Oh ya. Bapak-bapak itu waktu hakikatnya apa sih? Diciptakan waktu. Waktu itu buruk. Buruk itu kendaraan. Ya, jadi bapak-bapak hidup di atas dunia itu berjalan. Kalau berjalan kan harus ada tunggangan. Tunggangannya apa Pak? Waktu. Sampai Pak? Karena ada waktu bapak terus bergeser kan, berjalan. Setuju Pak? Iya kan? Itu. Nggak naik mobil aja Pak, nggak naik pesawat aja. Jadi waktu itu adalah kendaraan, dan itu benar. Jadi kalau menyebut Allah itu bersumpah pada kendaraan manusia, setuju nih? Bapak tidak akan sampai ke alam barza kalau tidak ada waktu, betul kan? Nggak akan sampai. Nah itu yang akan Anda kupas. Dan ini berdasarkan Quran. Kalau berdasarkan Quran mau ngedebat gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta ahlul bait, tabi'in, tabi'in, ya, para pengikutnya sampai akhirul zaman. Berdoa kita sebelum taklim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, agar pentalim dan yang ditaklimi bisa memahami dalam taklim ini, dan yang paling penting bisa mengamalkannya, dan yang paling penting benar adalah Allah meridhoi. Iwan ya ma'a rahimakumullah, yang sama-sama andung tajimi yang dimuliakan Allah. Wajali wajiro min ahli robana amrina min ladunka aroma wa haylana min amrina rosyada robana lalu dika qulubana bada'il haitana wa hablana min ladunka aroma innaka antal wahhab. Amma ba'du. Langsung aja kita ke risalah. Al-Qur'an menjelaskan pentingnya waktu dipahami. Waktu kok dikaji ya? Ya iyalah. Sunnah Rasulullah SAW memperkuat adanya nilai pentingnya waktu dan menetapkan pertanggungjawaban manusia tentang penggunaan waktu di hadapan Allah. Waktu itu diciptakan Allah untuk kendaraan kita, ya. Itu nanti diminta pertanggungjawabannya. Bapak-bapak punya mobil, kalau nggak diganti oli gimana Pak? Bisa jalan? Dirawat, diservis, mobil banyak didiamin aja mogok Pak. Gitu Pak. Waktu itu kendaraan. Ya, kalau nggak ada waktu Bapak nggak sampai ke alam barja, betul kan? Baru tahu kan? Jadi pentingnya memahami waktu. Dalam ajaran Islam, waktu dalam kehidupan akan diperhitungkan nanti di alam akhirat. Setuju nggak Pak? Untuk apa? Makanya kata Allah, manusia itu kalau tidak digunakan hukum waktunya tadi secara benar, merugi. Kan gitu? Merugi. Sehingga penggunaan waktu harus ada planning, perencanaan yang benar-benar matang. Dan jelas menjadi satu keharusan. Karenanya kalau bapak-bapak ketemu besok, hari besok ketemu, itu harus bersyukur. Alhamdulillah. Karena kita masih punya kendaraan bergeser. Duh. Itu sebabnya Rasulullah bersabda begini. Keren nih, perhatiin ya sabdanya. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Betul? Yaitu masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Terkait waktu enggak? Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini enggak, udah corona baru berobat. Waktu sehat jaga dong. Gitu ya. Ini kan. Nah, masa kayamu sebelum datang miskinmu. Masa hidupmu sebelum datang matimu. Masa luangmu sebelum datang sibukmu. Kan gitu loh. Hadis riwayat Hakim Ibnu Abdas. Jadi jelas ini konsepnya apa? Kemana Pak? Memakrifati waktu, memahami waktu. Arti kata waktu ada yang bersifat umum, ikhwan ya, dan ada juga waktu yang dibatasi. Ya. Karena itu di Al-Quran banyak perbedaannya. Di Al-Quran waktu itu pertama disebut ad-dahar. Ad-dahar itu digunakan untuk menjelaskan masa yang panjang. Kalau mendengar Al-Quran, ad-dahar, masanya panjang itu. Dan lama. Yang dilalui oleh alam raya dalam kehidupan.
yaitu sejak diciptakan sampai punah. Jadi Bapak kalau berdoanya ingin panjang umur pakai adahar. Adahar gitu. Bukan makan ya, dahar bahasa Sunda makan kan. Nah, istilah ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu itu pernah tiada dan akan tiada kembali. Artinya keberadaannya menjadi terikat oleh waktu. Sampai Pak? Ya. Contohnya keberadaan manusia dan semesta alam raya ini selalu terikat oleh waktu. Nah. Ini ada di Quran surat Al-Jasiyah 45 ayat 24. Ikhwan baca itu. Yang keduanya Al-Insan ayat 1. Biar anu yang bahasa Al-Insan karena pendek. Yang panjang lo Ikhwan. Nah, Al-Jasiyah surat yang 45 ayatnya 24. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ayo. Iladah. Ya. Nah. Jadi sangat sulit Pak memahami hukum waktu, ya. Itu panjang, ya, waktu itu panjang. Jadi jangan menduga-duga Pak. Ya, kalau nggak tahu ilmunya nggak boleh menduga-duga. Kalau dikait dengan sejarah ya, ini penting. Ya. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am majhura. Ini ada di Al-Insan ayat 1. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya. Jadi di Quran itu waktu itu banyak. Yang disebut pertama adalah tadi ad-dahar. Ya kan? Itu ad-dahar. Yang kedua, ada yang tahu Iwan? Batas waktu. Bapak-bapak ada batas waktunya. Di Quran apa nyebutnya? Ajal. Apa namanya? Ajal. Nama yang digunakan untuk menjelaskan masa tertentu yang ditetapkan bagi sesuatu. Ya. Kata ini digunakan di Al-Quran untuk menunjuk waktu berakhirnya sesuatu. Ya, itu namanya ajal. Nah, seperti berakhirnya usia manusia, berakhirnya sejarah, berakhirnya kerajaan, ya. Semua ada ajal. Pertanyaannya, Indonesia ada ajalnya, Pak? Ada, Pak. Ya. Ada. Ya. Wah, gawat nih Ngaji Mandung. Semua ada batas waktunya, Pak. Nggak mungkin nggak ada batas waktunya. Indonesia kapan habisnya Pak? 2000 sekian Indonesia habis katanya kan? Apa nih orang ngomongnya?
Kiamat habis pasti Pak. Gitu ya. Habis Pak ya, ajal gitu ya. Manusia ada batas akhirnya. Namanya ajal. Jadi kata ajal kan menjelaskan bahwa segala sesuatu ada batas waktu berakhirnya, sehingga tidak ada yang abadi. Ada yang abadi Pak? Kecuali zat Allah. Ya, kecuali zat Allah. Manusia abadi? Abadi tapi lain tempat. Ya. Ya. Ketiga, al-waktu. Ini sering diambil oleh bahasa Indonesia. Al-waktu. Kata ini biasa digunakan untuk memberi arti batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan sesuatu kegiatan. Enggak batas akhir. Waktu asyar. Ada batasnya? Nah, ya. Ajal asar enggak ada Pak. Ada? Enggak ada. Kalau asar ada waktu. Duhur ada waktu. Manusia ada waktu, ada ajal. Ada waktu, ada ajal. Ya. Al-Quran seringkali menggunakan kata waktu ini untuk menjelaskan konteks kadar tertentu dari suatu masa. Kata ini mengendaki adanya keharusan untuk pembagian teknis mengenai masa yang dialami seperti detik. Ada detik, ada menit, jam, hari, yang nggak ada minggu kalau di Quran. Nggak ada minggu. Nah itu harus tahu, di Quran nggak ada minggu Pak. Yang ada bulan tahun. Nah ya, kalau tanya Quran ada minggu nggak ada. Ya, minggu itu ciptaan Nasrani ya. Ini terdapat di Quran surat Al-Hijr ayat 38, Al-Araf ayat 187, An-Nisa 103, Al-Baqarah 189. Andong yang baca Al-Hijr ya, karena Al-Hijr pendek. Ayat 38. Ila yaumil waqtil maklum. Sampai hari yang telah ditentukan. Ya. Waktu. Coba di Al-Baqarah ayat 189 baca deh Iwan. Itu buktinya ada kata-kata waktu. Tadi udah, yang pertama ada dahar, yang kedua ajal, yang ketiga waktu. Ya. Pentingnya memahami waktu Pak. Jadi Bapak kalau mundur pakai yang mana kata-katanya gitu. Bapak ingin melihat 100 tahun ke belakang gitu. 50 tahun ke belakang gitu. Dihitung dulu Pak. Aduh, ngaji mandung repot nih. Pelajari lorong waktu kan, time tunnel kan, nggak perlu mesin Pak. Dibaca Al-Baqarah 189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi itulah penjelasan masalah waktu ya. Yang keempat al-asyar. Pertama apa tadi? Ad-dahar.
Yang kedua, ajal. Yang ketiga, al-waktu. Yang keempat, al-asyar. Ya. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu menjelang terbenamnya matahari. Ya. Asyar. Namun kata ini juga digunakan menjelaskan masa secara mutlak. Adanya di Al-Asyar ayat 1. Wal asri. Demi masa. Ya. Kehidupan ini adalah suatu perjalanan menuju tempat kembali kan? Betul? Kehidupan ini kan perjalanan menuju tempat kembali, ya? Ya. Perjalanan ini berangkat dari Allah dan akan kembali kepada Allah, ya kan? Karenanya terdapat 3 alam. Dalam perjalanan ini terdapat 3 tempat, yaitu alam malakut, itu alam ruh. Kita pernah di sana. Bapak-bapak nggak percaya pernah di sana? Pernah kan? Ingat nggak? Ayo, ingat nggak nih? Kan di sana pernah bertauhid, iya kan? Ada di Quran kan? Nggak ingat kan? Nah itu, itu di alam malakut. Ya. Kemudian yang kedua, kira-kira di alam apa Pak? Alam rahim, iya kan? Alam rahim. Bapak ingat ya alam rahim? Nggak ada yang ingat kan? Lalu yang ketiga, alam dunia. Betul kan? Berjalan tuh. Selanjutnya, padang mahsyar udah beda lagi pengertiannya. Berangkat lagi dari alam-alamnya. Dan hitungannya beda. Dalam proses kehidupan tadi, yang namanya manusia membutuhkan kendaraan. Kendaraan itu yang disebut waktu. Setuju Pak? Dalam hidup ini, pindah-pindah tempat membutuhkan waktu. Ada nggak berubah? Bentar ya. Jadi Bapak-bapak, dari alam malakut ke alam dunia membutuhkan waktu. Dari ke alam rahim membutuhkan waktu. Dari alam rahim ke alam dunia membutuhkan waktu. Normalnya berapa hari? Berapa bulan? 9. Ya, kecuali nggak normal 13 bulan ya. Yang duduk 13 bulan. Ya. Betul kan? Membutuhkan waktu. Kan hitungannya nggak minggu, Pak. Bulan. Hari. Di Quran nggak ada yang minggu ngitungnya. Ya, detik ada, menit ada, minggu yang nggak ada. Jadi minggu entah siapa buatannya nggak ngertian dong. Ya, yang ada bulan, jangan berbentuk.